ada sosok tua terabaikan dan tidak diperhatikan, Roh. Tidak dianggap oleh saudaranya. Dari kecil, saya memang terlahir di keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya sering banget berantem. Mas, semenjak kita nikah, kamu nggak pernah bikin aku kehidupan yang layak. Mana janji kamu katanya mau bahagiain aku? Mana? Aku sudah berusaha. Seberapapun yang aku kasih, kamu tidak pernah bersyukur. Bersyukur? Gimana bisa bersyukur? Hah? Kalau yang kamu kasih itu nggak pernah cukup. Kalau kamu bisa berhemat, kita tidak akan kayak gini. Aku mau kita cerai. Kita pisah. Kamu ngomong apa? Kalau memang itu maumu, baik, aku talak kamu sekarang. Sejak ditinggal orang tuaku, aku diasuh oleh nenekku sampai aku besar. Di sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Nyari kayu bakarin. Cewek cantik kayak kamu tuh nggak pantas kerja keras nyari kayu bakar. Pantasnya kamu tuh nikmatin hidup. Bener banget. Kita berdua siap nemenin lo. Bisa bikin lo bahagia pokoknya. Mau kemana buru-buru amat? Main-main dulu sama kita. Mau apa kalian? Lepasin! Lepasin! Hujan deras begini belum pulang juga. Lama banget dia cari kayu bakar. Ada apa Rini? Kamu kok nangis? Ada orang yang mau jahatin aku nih. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Jangan nangis. Nek kasih tahu Nek Bapak di mana? Kenapa kamu tanya bapak kamu lagi? Aku mau tahu Bapak di mana, Nek. Rin, bapak kamu sudah ninggalin kamu. Karena kerinduanku terhadap sosok orang tua, aku pun berusaha untuk mencari orang tuaku. Dengan berbekal alamat dari nenekku. Tapi saat aku temui, perlakuan orang tuaku tidak baik dan sangat di luar dugaan. Dari siapa ya? Saya mencari Ibu Mira. Iya, saya Mira. Aku Rini, Bu. Ini aku Rini, anak Ibu. Aduh, aduh. Untuk apa kamu datang kemari? Sana cepat pergi. Oleh sana pergi. Ibu mohon sama kamu cepat pergi dari sini. Ibu sudah punya keluarga baru. Jangan ganggu kebahagiaan ibu. Cepat sana pergi. Dan jangan datang lagi. Aku janji, aku gak akan ganggu Ibu lagi. Tapi aku mohon, aku ingin sekali ketemu sama Bapak. Aku mohon Ibu kasih alamat Bapak. Aduh, tunggu. Ini alamat bapak kamu. Sudah sana cepat pergi. Ayo sana. Hingga akhirnya aku bertemu dengan ayah kandung aku. Tapi masalah itu mulai muncul saat aku tinggal bersama bapak.
Bapak dengan keluarga barunya, dengan 4 orang anak, dan keempat orang anaknya sangat tidak menerima kehadiran aku di situ. Bapak nggak nyangka akan ketemu kamu lagi, Nat. Selama ini, Bapak coba mencari kamu. Tapi nenek kamu sudah mau kamu pindah. Bapak nggak tahu kamu tinggal di mana. Hari ini, Bapak benar-benar bahagia sekali bisa ketemu kamu lagi. Ya Allah, syukurlah Bapak ternyata nggak ngelupain aku. Alhamdulillah, Bapak senang ketemu aku. Kamu mau kan tinggal sama Bapak? Bapak tidak ingin kita berpisah lagi. Bapak ingin kita hidup seperti dulu, bersama-sama lagi. Bapak akan kenalkan keluarga baru Bapak kepada kamu. Mereka pasti senang menerima kamu. Kamu mau kan? Nah, ini spesial buat Bapak. Aduh, 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 panas, panas, aduh, aduh, cepat, Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? aduh, aduh, Cepetan Rin, yang bener dong. aduh, aduh. Maaf ya, aku benar-benar nggak sengaja numpain sayurnya. Lain kali hati-hati dong. Ini kan panas. Kok kenapa-napa gimana? Tapi aku benar-benar nggak sengaja numpain. Pak, sekali lagi maafin aku ya. Aku benar-benar nggak sengaja tadi. Rasain lo Rini. Bapak pasti marah besar. Bisa-bisa lo bakalan diusir dari rumah ini. Sudah, kalian gak usah khawatir. Bapak gak apa-apa. Rini, Bapak benar-benar terharu melihat kekhawatiran kamu sama Bapak. Bapak senang punya anak yang baik dan peduli terhadap orang tua seperti kamu. Ayo kita makan ya. Ayo semua makan. Masih panas, Pak? Udah, kita makan lagi ya. Hati dong makanya. Kok Bapak gak marah sih? Rencanaku gagal bikin Bapak marah ke Rini. Halo, betul Pak. Baik Pak, saya akan segera ke sana. Dalam waktu sekitar 10 menit, saya akan tiba di sana Pak. Baik Pak, sekarang saya lagi siap-siap nih Pak. Iya Pak, sampai ketemu di sana Pak ya. Baik. Kok kosong? Mana perhiasanku? Mita! Bella! Nova! Cepat ke sini! Apa sih Pak, kok teriak-teriak? Kalian lihat nggak? Siapa yang mengambil kotak persen Bapak? Itu udah nggak ada di situ. Bentar. Barusan lo habis beres-beres kamarnya Bapak kan? Berarti lo habis masuk kamarnya Bapak kan? Iya, tadi aku bersihin kamar Bapak tapi... Nah, ya udah Pak. Bisa jadi dia tuh yang ngambil. Rini? Tadi aku emang bersihin kamar Bapak, tapi aku nggak lihat kotak perhiasan itu, Pak. Aduh, gimana ceritanya sih lo masuk ke kamarnya Bapak tapi lo nggak ngeliat ada kotak perhiasan dalam situ? Ya nggak mungkin lah. Benar tuh. Lagian juga di rumah ini gak ada orang lain yang masuk kamar Bapak selain kamu. Itu artinya kamu yang ngambil kotak perhiasan Bapak. Aku berani sumpah kalau aku nggak mengambil kotak perhiasan itu, Pak. Aku malah belum ngelihat kotak perhiasan itu. Mana mungkin aku bisa mengambilnya. Halah, udah Pak. Gak usah dipercaya. Mendingan sekarang juga kita geledah kamarnya dia.
Ayo, Pak. Nah, kan? Nih, Pak. Lihat nih. Nih, ini. Ini nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nggak usah percaya, Pak, sama dia. Pak, kita selama ini terima dia di sini dan kita selama ini nggak tahu dia ini bergaulnya sama siapa, mainnya sama siapa, tinggal di mana. Siapa tahu dia tuh bergaulnya sama preman. Terus ngeliat perhiasan dikit dicolong sama dia. Kita kan nggak tahu, Pak. Aku bukan pencuri, Pak. Pak, tolong percaya sama aku, Pak. Aku nggak mungkin nyuri kotak perhiasan dari bapak kandung aku sendiri, Pak. Udahlah, Rin, ngaku aja. Nggak usah ngelak lagi, orang udah ada buktinya tuh. Tahu nih, apa susahnya sih lo tinggal ngaku? Ingat, udah nggak ada lagi yang percaya sama omongan kamu. Ini buat kamu. Ambillah. Ya, kamu ambil. Sejak awal, Papa sudah ingin memberikan perhiasan ini kepada kamu. Karena kamu belum pernah menerima apa-apa dari Bapak. Bapak mau kamu ambil perhiasan ini sebagai tanda penyesalan Bapak karena telah meninggalkan kamu dulu. Dia nih udah nyuri perhiasan Bapak, terus malah Bapak kasih gitu. Bener, Pak. Harusnya Bapak hukum dia, bukan dikasih kayak gini. Ini namanya nggak adil, Pak. Justru ini sangat adil. Kalian semua sudah memiliki semua perhiasan yang Bapak miliki. Dan kalian semua sudah menikmati selama ini. Tapi dia juga anak Bapak sama seperti kalian. Dia seumur hidup tidak pernah menerima sepeser pun dari Bapak. Rini, lain kali kalau kamu ingin sesuatu, kamu ngomong dulu. Jangan main langsung ambil begitu saja tanpa izin. Ya. Kalau kamu mau apa, bilang saja. Bapak pasti memberikan buat kamu. Karena selama ini rencana kita selalu gagal. Kita coba pakai ini. Obat. Jangan deh, gue takut nanti kenapa-napa sama bapak. Ya enggak bakalan kenapa-napa lah. Ini tuh aman. Udah deh, ini yang buat minumannya tuh si Rini. Nanti kalau bapak minum, terus bapak sakit perut, pasti dia bakal nyalahin si Rini. Dan Rini pasti diusir dari rumah. Kalian keterlaluan ya. Kalian tega melakukan ini sama bapak demi mengeluarkan aku dari sini? Iya. Kenapa emang? Gak akan aku biarin kamu nyakitin bapak. Sini obatnya. Siniin obatnya. Kenapa sih? Kalian begitu membenci aku. Sampai-sampai kalian mau aku keluar dari rumah ini. Padahal aku udah menganggap kalian sebagai saudara kandung aku sendiri. Apa sih salah aku sama kalian? Rini, jangan sok suci ya. Jangan sok baik. Kita berempat nih tahu maksud kedatangan kamu ke rumah ini tuh apa. Iya. Kamu pasti ingin ngincar hartanya bapak. Betul. Demi Allah. Aku gak punya niat seperti itu. Aku tinggal di sini. Aku udah senang bisa tinggal sama kalian semua di sini. Aku udah senang sekali bisa tinggal sama papa kandung aku sendiri. Aduh, gagal lagi rencana aku pengen ngusir dia. Rini denger ya, terserah kamu mau bilang apa sama kita. Tapi yang jelas, kita berempat udah tahu maksud kedatangan kamu ke rumah ini karena mau ngincer hartanya bapak. Rini,
Aduh, tadinya aku nungguin kamu ya. Tapi kamunya nggak muncul-muncul. Nggak taunya malah kamu di sini. Kamu kenapa, Rin? Aku nggak ngerti, Mas. Aku nggak ngerti kenapa saudara tiri aku tuh. Mereka sangat membenci aku dan mereka mau mengusir aku dari rumah. Usir kamu dari rumah? Mereka berpikir kalau kemunculan aku di rumah itu karena mau merebut harta Bapak. Aduh, Rin. Kalau masalah itu aku nggak bisa bantu kamu apa-apa. Tapi aku bakal jadi pendengar setia kamu. Ini Bapak nggak malu apa? Kalau tahu Rini malah hubungan sama tukang ojek. Ih, Gue punya ide. Gimana kalau mereka berdua kita foto? Setuju gak? Terus hasil fotonya kita kasih ke ayah. Udah. Kamu pacaran sama dia ya? Enggak, Pak. Kami nggak pacaran. Kami hanya berteman karena dia baik. Bohong. Kamu jangan bohong sama Bapak ya. Bapak minta kamu jauhi dia. Dia cuma tukang ojek. Pak, selama ini Mas Eko nggak pernah berbuat salah. Malah dia selalu nolongin aku. Malah dia juga sering kalau aku ke pasar, dia yang nganterin. bohong, Pak. Kalau emang dia nggak pacaran atau nggak suka, nggak ada rasa apa-apa, nggak mungkin tuh berdua-duaan kayak gitu di taman. Nah, bener tuh Pak. Heh, kamu tuh nggak usah deh deket-deket sama si tukang ojek itu. Kalau si Eko cuma ngincer hartanya Bapak doang. Betul, Pak. Pak, percaya dong sama kami. Ini demi keluarga kita juga. Ini semua nggak benar. Mereka yang udah jahat. Kalian takut kan? Kalau harta Bapak bakal jatuh ke tangan aku. Makanya kalian melakukan berbagai macam cara untuk menyingkirkan aku dari sini. Nggak, Pak. Dia bohong. Bapak harus percaya sama kita. Kita nggak mungkin kayak gitu, Pak. Sebelum ada dia, kita baik-baik aja, Pak. Pak, tolong percaya sama aku. Mereka ini jahat. Mereka mau menyingkirkan aku dari rumah ini. Bahkan mereka udah tega. Pak. Bapak harus percaya sama kita. Kita nggak mungkin kayak gitu sama Bapak. Lagi pula dia ngomong kayak gitu karena dia nggak mau Bapak marah sama dia karena dia selama ini berhubungan sama tukang ojek itu. Pak, udahlah Pak, dia udah bikin malu keluarga kita, Pak. Enggak, Pak. Itu semua nggak benar. Aku mengatakan yang sebenarnya mereka itu udah bohong, Pak. Diam kamu! Kamu harus bersyukur mereka berempat bisa terima kamu di rumah ini. Ini malah sebaliknya, kamu menjagjalkan mereka. Ingat ya, kamu jangan sekali-sekali memfitnah mereka. Kamu sudah seperti mama kamu, tidak tahu diri. Dan akhirnya keempat orang anak itu berhasil mempengaruhi Bapak buat marah sama aku. Tapi di balik masalah itu, membuat aku semakin dekat dengan Eko. Mungkin karena dia kasihan sama aku, hingga suatu hari Eko mengajak aku menikah. Apa? Jadi bapak kamu lebih percaya sama keempat saudara tiri kamu itu? Padahal mereka lah yang menguasai harta Bapak, Mas. Bukan aku. Kalau begitu, aku pasti bakal buktikan kalau misalnya aku cinta tulus sama kamu. Aku mau melamar kamu, dan aku mau nikahin kamu secara cepat. Mas, apa kamu yakin? Gimana sama Bapak? Aku yakin Bapak juga nggak bakal merestui pernikahan kita. Kita nikah secara diam-diam. Saya terima nikahnya Rini binti Yanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirnya aku menikah dengan tukang ojek itu. Tapi saat Bapak mengetahui itu, Bapak benar-benar marah dan mengusir aku dari rumah.
Tapi penderitaan itu nggak berakhir. Tukang ojek yang kau percaya, dia menikahi aku hanya karena harta bapakku. Jadi kalian sudah menikah diam-diam tanpa restu dari Bapak? Bapak benar-benar nggak nyangka kalau kamu sudah berani melawan Bapak. Bapak begitu menyayangi kamu. Semua kebutuhan kamu Bapak penuhi. Tapi inikah balasannya? Bapak kecewa sama kamu. Sekarang juga, kamu pergi dari rumah ini. Bapak sudah tidak sudi mengakui kamu sebagai anak Bapak lagi. Mas, kamu kenapa jalan duluan? Kenapa nggak nungguin aku sih? Dengerin. Mulai sekarang kamu jangan pernah ikutin aku lagi dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi deh. Pernikahan kita udah berakhir. Mas. Mas, kamu apa ngomong seperti itu, Mas? Kamu gak ngerti maksud aku. Aku tuh udah nyesel nikah sama kamu diam-diam. Aku tuh udah gak cinta sama kamu lagi. Kemarin itu kamu yang bilang kalau lebih baik kita menikah secara diam-diam biar kita bisa terus hidup bersama. Dan kamu juga waktu itu berjanji kalau kamu mau membahagiakan aku selamanya, Mas. Ya itu kemarin. Tapi sekarang aku udah gak cinta lagi sama kamu. Kamu tuh cuman kan lebih dari seorang gembel yang gak akan warisin harta bapak kamu. Ternyata kamu menikahi aku karena kamu mau harta bapak aku. Aku nikahin kamu hanya karena harta warisan bapak kamu. Terserah kalau kamu emang masih mau jadi istri aku. Tapi aku gak akan pernah mau ngakuin kamu jadi istri aku. Mas Eko! Suamiku sebenarnya tidak mencintai aku. Dan aku sering dianiaya sama dia. Nih, kamu setrika lagi nih. Tapi ini kan udah disetrika, Mas. Kamu bisa ngeliat gak? Kucel kayak gini kamu bilang udah setrika. Kamu bisa ngeliat gak? Bisa ngeliat gak? Setrika dari mana coba? Hah? Kamu tuh gak bisa apa-apa ya? Setrika aja gak becus. Oh iya, aku ngerti sekarang. Kamu sengaja kan? Bikin aku malu pakai baju yang kucel kayak gini. Mas, enggak Mas. Aku nggak punya niat sama sekali kayak gitu. Kalau dibilangin, selalu ngebantah. Istri nggak tahu diri tuh kamu. Saya cuma nangis, nangis aja terus, nangis. Wah, lihat muka kamu. Dengar ya, aku nggak pernah maksa kamu tetap bertahan sama aku. Tapi kamu sendiri kan yang mau bertahan jadi istri aku. Jadi buat apa kamu nangis? Sia-sia, tau gak sih? Aku setrika baju kamu dulu ya, Mas. Setrika baju kamu. Gak usah kamu di sini. Wah. Rene! Sini. Gak ada apa, Mas? Kamu lihat. Kosong kayak gini ya. Seharian kamu tuh ngapain aja? Sampai gak ada makanan sama sekali di sini ya. Kamu tahu kan aku lapar. Kamu masakin aku. Aku gak mau tahu. Ya, Mas. Hari ini emang aku sengaja gak masak karena kamu kan gak kasih aku uang. Jadi aku gak masak dan aku juga lagi gak megang duit. Udah tahu aku gak bisa nafkahin kamu. Kamu masih mau sama aku. Masih mau bertahan sama aku. Kamu pergi aja loh. Pergi sana. Gak mas, maksud aku bukan. Halah, udahlah, kamu emang dasarnya istri. Cus, tau gak sih? Aku gak boleh nyerah. Aku harus sabar menghadapi Mas Eko. Mudah-mudahan dia bisa berubah ya Allah. Garis 2. Berarti aku hamil.
Mudah-mudahan dengan kehamilan aku ini bisa membuat Mas Eko berubah. Kamu ngapain kesini itu? Ah, kan aku udah bilang sama kamu berkali-kali, kamu jangan nyamperin aku kesini. Apa nanti orang moson? Maaf Mas, tapi ada yang pengen aku sampaikan ke kamu. Apa lagi? Tadi aku tiba-tiba mual. Makanya aku langsung beli test pack dan ternyata benar dugaan aku. Aku hamil, Mas. Hamil? Ya ini nggak boleh terjadi. Aku nggak mau anak dari kamu. Pokoknya anak itu nggak boleh lahir. Enggak, Mas. Bagaimanapun juga ini adalah darah daging kita. Anak kita. Aku tahu kamu nggak bisa memberikan biaya sama calon anak kita ini. Tapi aku akan tetap mempertahankannya. Kamu dasar istri pembangkang kamu tuh. Udah kok. Ini istri lu sendiri. Lu jangan main tangan sama istri sendiri. Kasihan dia. Awas. Udahlah Mbak, yang sabar ya Mbak. Eko memang orang yang begitu, ringan tangan. Apalagi Mbak, dia punya istri. Gak mungkin Mas, aku udah punya istri. Gak mungkin Mas. Gak mungkin. Sayang. Aku kangen banget sama kamu. Pasti kamu kangen. Mau apa kamu kesini, Mas? Aku kan sudah bilang, aku nggak mau ketemu kamu lagi sebelum kamu ceraikan Rini. Iya, aku tahu sayang, tapi aku masih belum bisa. Belum bisa? Apa belum mau? Janjinya kamu kemarin mau ninggalin istri kamu, tapi nyatanya istri kamu sekarang malah hamil. Harusnya begitu kamu tahu dia nggak mungkin bisa ngewarisin harta bapaknya, kamu langsung ninggalin dia. Tapi kenyataannya kamu malah pertahanin pernikahan kamu sama dia. Enggak sayang, bukan gitu. Kamu jangan khawatir ya. Aku sayang sama kamu dan aku pasti ninggalin dia, oke? Pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya supaya kamu secepatnya bisa pisah sama dia. Atau mendingan hubungan ini kita akhirin. Oh, enggak sayang. Aku nggak mau. Aku nggak bisa itu tanpa kamu sayang ya. Apalagi entar lagi. Karena kita mau lahir ya sayang. Aku nggak mau. Pokoknya aku janji. Aku pasti ceraiin dia, oke? Kamu jangan khawatir sayang ya. Yaudah yuk kita kesini. Janji kamu ya Mas, ceraikan Rini secepatnya. Biar kita bisa hidup layaknya suami istri yang sebenarnya. Jadi benar apa kata temennya? Apa yang dia bilang, Mas? Suami istri? Tolong jelasin sama aku, Mas. Ini maksudnya apa? Kamu udah denger kan? Nda ini istri pertama aku sebelum aku nikahin kamu. Sebelum kamu nikah sama aku, Iya. ternyata kamu udah punya istri. Harusnya dari awal aku itu nggak ngizinin Mas Eko menikah sama kamu. Tapi karena aku pikir kamu itu pengwaris harta bapak kamu dan kami bisa mengeraup harta kamu, akhirnya aku mengizinkan Mas Eko untuk menikah sama kamu. Tapi dugaan kami salah. Kamu itu miskin dan gak berguna. Misal aku mengizinkan Mas Eko menikah sama kamu. Dan sekarang saatnya kamu kembalikan lagi suamiku. Setelah tahu suami saya punya istri lagi, akhirnya saya pergi dari rumah. Keputusan itu saya lakukan saat anak saya sudah lahir umur 9 bulan. Nenek, aku pulang, Nek. 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 Ibu? Ini Rini ya? Nek. Bu, Rini kan? Iya sih, Rini. Bu, nenek saya kemana ya? Nenek kamu sudah 3 bulan yang lalu meninggal. Nenek meninggal? Iya.
gorengan? Sama saya aja. Pak, jangan pegang-pegang gitu, Pak. Gorengannya. Jadi ini perempuan yang suka menggoda suami saya. Bu, Ibu salah paham, Bu. Saya nggak menggoda suami Anda. Justru suami Anda yang menggoda saya. Dasar pelakor. Astagfirullahaladzim. Mbak, kamu nggak apa-apa, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, saya nggak sengaja, Mbak. Saya bantu, Mbak. Mbak, saya antar aja ke rumah yuk. Makasih ya, Mas. Mas sudah nolongin saya tadi. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu kalau begitu. Mari. Akhirnya kamu pulang juga. Mana uang kontrakannya? Kamu udah hampir 2 bulan nunggak. Maaf, Bu. Tapi sampai sekarang uangnya belum terkumpul. Kasih saya waktu sedikit lagi ya, Bu. Enak aja. Dari kemarin minta waktu terus. Terus kapan kamu bayarnya? Mending ya, kamu keluar dari sini, bawa barang-barang kamu semua. Jangan usir saya, Bu. Kasihan bayi saya. Enak aja. Emang kamu minta gratisan tinggal di sini? Bu. Ini, bawa barang-barang kamu semua. Bu, Ibu nggak perlu usir dia dari sini, Bu. Ini, Bu. Ini ada uang, Bu. Cukupkan untuk kontrakan dia selama 3 bulan. Iya cukup. Nah gini dong, lain kali jangan telat ya. Nggak apa-apa. Anggap aja ini balas budi. Ya. Sejak saya kenal dengan laki-laki itu, awalnya dia baik. Dia mau menikahi saya dan mempercayakan Salon pada saya. Tapi penderitaan itu tidak berakhir. Buku nikah. Aku sama Mas Yuda kan cuma nikah siri, kita nggak punya buku nikah. Jadi selama ini Mas Yuda udah menikah sebelum nikahi aku. Aku udah siap. Kamu jangan marah dulu, aku bisa jelasin semuanya sama kamu. Gak ada yang perlu dijelasin lagi, Mas. Karena semuanya udah jelas. Selama ini kamu bohong sama aku. Kamu gak ada bedanya sama mantan suami aku. Padahal kamu sendiri yang bilang sama aku, kamu yang janji kalau kamu gak bakal membohongi aku sama seperti mantan suami aku, Mas. Aku minta maaf. Udah, Mas. Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu. Aku salah. Aku mau kita bisa. Rini. Mbak, Rininya ada? Belum pulang dari tadi, Mas. Kalian tahu nggak Rini tinggal di mana sekarang? Ya sudah, terima kasih ya. Bilang sama Rini, aku nyariin dia. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan suami kamu, Rin.
Lihat, dia betapa mencintai kamu. Emang kamu gak mau ngasih dia kesempatan? Demi anak yang dalam kandungan kamu juga loh. Mbak, misi Mbak. Kamu istri pertamanya Mas Yuda kan? Benar. Aku Wiwit. Kamu pasti gak nyangka kan kalau aku bisa menemukan tempat tinggal kamu di sini. Maaf Mbak, saya nggak ada maksud untuk menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga kalian. Awalnya saya benar-benar nggak tahu kalau Mas Yuda itu udah menikah. Saya janji sama Mbak, saya akan meninggalkan Mas Yuda untuk selamanya. Saya janji. Saya janji, Mbak. Enggak. Jangan. Tolong kamu jangan lakukan itu. Kenapa, Mbak? Tetaplah kamu jadi istri kedua untuk suamiku. Kenapa Mbak rela berbagi suami Mbak sama saya? Itu karena suamiku berhak mendapatkan kebahagiaannya yang aku nggak bisa berikan. Aku nggak mampu memberikan keturunan seperti kamu. Jadi, dia nggak menceraikan aku aja itu udah merupakan anugerah terindah untuk. Sekarang, kebahagiaan Mas Yuda itu ada di kamu. Jadi aku mohon ya, tetaplah bersama suamiku. Aku mohon, jangan kamu tinggalkan dia. Kehidupanku dengan suami ketigaku tetap berjalan setelah istri tuanya memaksa aku untuk bertahan dengan suamiku. Saya jalani pernikahan siri selama 4 tahun dan memiliki anak 1. Tapi cobaan hidup itu terus terjadi. Caca pasti bisa kecewa kalau Mas Yuda nggak datang ke acara ulang tahunnya. Kok ayah belum datang-datang? Ayah sebentar lagi pasti datang kok. Kita tunggu ya. Yes. Ayo kalian masuk dulu. Si Rini beruntung ya, padahal istri kedua, tapi malah istri pertamanya yang baik sama dia. Pelakor yang sangat beruntung dia itu. Tapi sampai kapan pelakor seperti dia ini bisa bertahan beruntung ya? Iya. Gimana juga pun pelakor pasti tetap akan kena karmanya. Rin. Iya Mbak. Mas Yuda kok belum datang juga sih? Kemana ya dia? Coba tolong kamu hubungin lagi ya. Karena Mas Yuda tuh nggak biasanya terlambat kayak gini. Apalagi di acara penting. Coba tolong kamu hubungin ya. Ya udah, aku telepon lagi deh ya. Halo Mas. Mas kamu di mana sih? Caca udah nungguin lo dari tadi. Acaranya udah mau mulai. Iya sayang, sebentar. Bentar lagi aku pulang kok. 2:30 aku sampai rumah ya. Bye. Udah mau pulang, Mbak? Nah, syukurlah. Mudah-mudahan cepat datang ya. Ya udah. Aku datang. Kenapa kamu pergi secepat ini, Mas? Kenapa kamu tinggalin aku? Hari ini hari ulang tahun anak kita, Mas. Sebentar. Aku mau bicara. Sekarang Mas Yuda udah nggak ada. Itu artinya kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi.
Jadi kamu juga nggak mungkin kan tinggal di rumah ini lagi? Karena kalian berdua hanya nikah siri. Semua harta warisan Mas Yuda itu adalah hak aku. Kamu nggak akan bisa dapat apa-apa. Ya, aku harap kamu ngerti kan? Aku akan segera beberes barang-barang aku. Dan aku akan pergi dari sini bersama anak-anak. Tunggu. Kamu bisa dan silahkan pergi dari rumah ini. Tapi nggak dengan Caca. Maksud Mbak? Kamu serahin aja Caca sama aku. Kamu tahu kan, Mas Yuda tuh sekarang udah nggak ada. Aku cuma sendiri. Hanya Caca yang aku miliki saat ini, Ring. Kamu kan ada Gio yang bisa nemenin kamu. Maksud Mbak? Kamu tuh nggak akan mampu kan menghidupi dan mengurus dua anak sekaligus. Biar Caca tinggal sama aku dan semua keperluan Caca biar aku yang tanggung. Aku rela melakukan apa saja. Yang penting aku sama-sama anak kandungku. Apapun yang terjadi, aku nggak bisa pisah dari anak-anakku. Caca, ayo bangun. Ayo bangun. Kita mau kemana sih Bu? Malam-malam lagi. Kita harus segera pergi dari sini. Tapi kalian jangan berisik ya. Ayo. Aku pergi membawa kedua anak kandungku. Aku nggak mau kalau harus dipisahkan dengan anak kandungku sendiri. Lepasin! Lepasin tas saya! Kalian mau apa? Ini tas kamu. Ya ampun, makasih ya Mas. Makasih banget. Ya sama-sama. Kamu ini mau kemana? Kamu itu perempuan, udah malam. Sama anak-anak kamu lagi. Kan bahaya kalau di tengah jalan seperti ini. Saya juga nggak tahu Mas mau pergi kemana. Saya udah nggak punya tempat tinggal. Tapi yang jelas, saya mau menyelamatkan anak-anak saya karena anak saya mau diambil sama orang. Ini tempat tinggal aku. Sederhana sih, tapi nyaman. Kalian jangan sungkan-sungkan deh. Anggap aja rumah sendiri. Ya. Kamu juga deh. Kalau mau makan, mau minum, bilang Om. Ya makasih ya Mas. Itu kamar kalian. Kalau mau tidur atau mau kamar mandi, bisa langsung aja. Ya, makasih ya Mas. Mas Iya. udah banyak menolong kamu. Gak apa-apa. Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku mau buatin makanan dan minuman dulu buat kalian. Pasti lapar dan haus kan? Kacau nih ibu-ibu, bapak. Pak Rian malam-malam gini masukkan perempuan ke dalam rumahnya. Betul. Kita melihatnya. Jangan-jangan ibu-ibu dia udah macam-macam di sana. Iya, ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kita semuanya kena imbasnya. Ayo, kita samperin aja. Kita arak dia rame-rame. Ayo, ayo kita ke sana. Ayo. Pak Rian, keluar kalian. Kalau kamu tidak mau buka pintunya, terpaksa pintu kami dobrak. Cepat keluar, buka pintunya. Siapa malam-malam datang ke sini? Saya juga nggak tahu. Kami dobrak. Kamu tenang aja, biar aku yang buka. Ih, saya bilang juga apa? Mereka pasti sudah berbuat macam-macam. Bapak tenang Pak, ini semua salah paham. Sudah ketangkep basah, tidak mau mengaku. Udah saya aja, udah cepat. Bapak tenang Pak. Semua ini salah paham. Berikan kami kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Salah paham bagaimana? Sudah ketangkep basah kamu. Bagaimana? Ayo seret dia. Dia. Kemana-mana ya. Cepat, bawa dia. Demi nama baik kampung kita, kita nikahkan saja mereka. Bagaimana Bapak-Bapak? Setuju? Tenang Pak, tenang. Tapi Pak, saya ini seorang pengangguran. Untuk hidup sehari-hari aja, saya udah susah Pak. Bagaimana nanti saya untuk menafkahi keluarga saya? Saya belum siap untuk itu Pak. Alah, sudah berbuat dosa.
Itu urusan kamu, bukan urusan kami. Pokoknya kalian harus menikah. Meskipun dia belum bekerja, tapi hatinya terlalu baik buat saya. Dan sampai saat ini saya belum melihat dia menyakiti hati saya. Kejadian tidak terduga, membuat saya harus menikahi orang yang baru saya kenal. Untungnya saya masih punya penghasilan dari salon yang diberikan almarhum suami saya. Tapi itu benar-benar tidak terduga. Suami saya benar-benar berhati baik. Tangan kamu halus juga ya. Pak, tolong jaga sikap, Pak. Harusnya kamu nggak usah kerja keras. Oh iya, sore kamu pulang jam berapa? Gimana kalau saya jemput, sekalian temenin saya jalan-jalan? Gimana? Maaf, Pak. Cuci rambutnya udah selesai. Alah, nggak usah sok jual mahal. Kamu butuh uang kan? Lepasin tangan saya, Pak. Saya akan lepaskan tangan kamu kalau kamu sudah bersedia temenin saya. Gimana? Jauhi istri saya. Jangan kamu pikir karena kamu punya uang, kamu bisa seenak-enaknya sama orang lain. Ini namanya sudah pelecehan. Anda keluar sekarang. Keluar! Udah. Maafin aku ya. Coba aja aku udah dapat kerjaan. Kamu nggak perlu kerja lagi di tempat seperti ini. Banyak orang kurang ajar soalnya di sini. Tangan kamu dipegang-pegang. Maafin aku sekali lagi, aku minta maaf. Maafin aku ya. Mas, udah. Aku doain kamu cepat dapat kerjaan ya. Ada yang pingsan, Ibu. Dari kecelakaan, iya. Ibu? Ibunya? Ini ibu kandung saya, Mas. Tolong bawa ibu kandung saya. Rumah saya dekat sini. Ayo, Kut. Ayo, bantu saya. Ayo. Astagfirullahaladzim, semuanya. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak, ya. Pelan-pelan. Ibu, Rini, Ibu sudah banyak salah sama kamu. Ibu malu sama kamu. Ibu harus pergi. Ibu di sini aja. Ibu belum sembuh benar. Ibu istirahat di sini aja ya. Kenapa kamu menolongin ibu? Setelah apa yang ibu perbuat sama kamu? Ibu sudah menyanyiakan hidup kamu. Bagaimanapun juga, ibu adalah ibu kandung aku. Aku lahir dari rahim ibu. Jadi gak mungkin kalau aku gak mengaku ibu kandung sendiri. Ibu kenapa bisa seperti ini? Mungkin ini karma yang harus ibu terima setelah puluhan tahun. Ibu membohongi suami kedua ibu. Ibu mengaku kalau ibu belum pernah berkeluarga. Sampai akhirnya kamu datang temui ibu. Ibu minta maaf sama kamu ya. Ibu sadar kalau karma itu memang ada. Maafkan ibu. Ibu sudah menyanyiakan hidup kamu. Hidup anak kandung ibu sendiri. Aku udah memaafkan ibu. Ibu bisa tinggal di sini sama aku. Di sini ada cucu-cucu ibu. Iya, ibu mau. Dan aku juga akan merawat ibu sampai akhir hayatku. Makasih ya, Nak.
Rini istriku tercinta. Aku punya kabar gembira untukmu. Ada apa, Mas? Aku mulai sekarang udah dapat pekerjaan tetap. Jadi mulai saat ini kamu nggak usah kerja di salon lagi. Semuanya aku yang tanggung jawab. Alhamdulillah, Mas. Hari ini hari yang benar-benar membahagiakan buat aku. Aku bisa ketemu sama ibu lagi. Dan kamu juga akhirnya dapat kerjaan. Ibu juga ikut bahagia.